Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Oke, jadi kita hari ini belajar tentang simple past tense. Jadi ini adalah salah satu tenses dari 16 tenses. Mungkin ada yang belum terlalu paham menggunakan tenses yang satu ini. Jadi hari ini kita akan bahas tentang simple past tense. Oke. Simple past tense itu adalah tenses atau bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan aktivitas atau kegiatan di masa lampau dan telah lewat. Poinnya adalah di masa lampau dan telah lewat. Jadi simple past itu kita gunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan kegiatan yang sudah lalu-lalu, yang sudah lewat, yang sudah berada di masa lampau. Oke. Jadi kita langsung saja ke rumusnya. Di sini simple past untuk kalimat nominal. Kalimat nominal itu dia kalimat yang tidak memiliki verb asli. Maksudnya memang kata kerja memang termasuk dalam kategori kata kerja. Tapi di sini kalimat nominal yang menggunakan kata kerja bantu atau to be. Di sini ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau pertanyaan. Mulai dari kalimat positif. Di sini bentuknya, rumusnya yaitu subjek. Kalian tahu kan subjek itu ada Ayu, Dewi, she, it. Di sini to be yang digunakan adalah was dan were. Jadi kalau dalam simple present dia menggunakan to be, am, is, are. Tapi kalau dalam simple past dia bentuknya adalah was dan were. Jadi dia ada dua bentuk to be untuk simple past. Kemudian plus adjective or adverb or noun. Di sini kan tidak ada mengandung kata kerja asli. Di sini cuma adjective, adverb or noun. Jadi dia menggunakan to be untuk membuat satu kalimat. Di sini kalau kalimat negatifnya adalah subjek Ayu, Dewi, she, it. Kemudian was atau were. Kemudian ada not-nya. Tentu ada not-nya karena negatif. Kemudian adjective, adverb, or noun. Kemudian kalimat interrogatif. Jadi to be-nya itu berada di awal untuk kalimat pertanyaan. Was atau were plus subject. Kemudian adjective or adverb or noun. Kemudian tanda tanya. Contoh. Di sini contohnya yaitu kalimat positif. Mr. Mustafa was sick yesterday. Jadi di sini dia menggunakan was karena subjeknya adalah Mr. Mustafa, yaitu pronoun kata gantinya itu he. Jadi menggunakan was. Jadi was itu lihat sini. Was digunakan untuk subjek I, he, she, dan it. Jadi pasangannya untuk to be was adalah I, he, she, it. Kemudian to be were pasangannya itu adalah you, they, dan we. Jadi ingat itu. Karena di sini Mr. Mustafa dia termasuk pronoun he atau dia laki-laki, jadi dia menggunakan was. Mr. Mustafa was sick yesterday. Mr. Mustafa sakit kemarin. Lihat kemarin. Jadi bukan kemarin itu berarti yang sudah lampau. Oke. Untuk kalimat negatifnya, Mr. Mustafa was not
sick yesterday. Jadi Pak Mustafa ini tidak sakit kemarin. Untuk pertanyaannya, was Mr. Mustafa sick yesterday? Apakah Pak Mustafa sakit kemarin? Nah, itu jawabannya pasti misalnya kalau iya, yes, he was. Atau kalau tidak, no, he was not. Tuh. Jadi kalau ini jawabannya yes, no question. Contoh yang kedua, they were angry. Mereka marah. Nah, dalam bentuk mereka marah ini sudah terjadi di masa lampau. Memakai were karena subjeknya adalah they. Sini, lihat pasangannya they itu adalah were. They were angry. They were not angry. Kemudian were they angry? Nah, ini bentuk dari kalimat nominalnya. Kalau yang ini adalah ya adjective. Sick adjective. Kalau misalnya saya kasih contoh untuk noun. Contoh untuk noun, kalimat nominal yang pakai noun. Misalnya I was student 2 years ago. Jadi student ini adalah noun. Kalau ini adjective. I was student 2 years ago. Jadi saya adalah siswa 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang bukan siswa lagi, bukan murid lagi, tapi jadi misalnya dokter atau guru. Nah, di sini pakai was karena pasangannya I, to be-nya adalah was. Kemudian di sini noun. Jadi sini tidak mengandung verb atau kata kerja memang asli, misalnya makan, minum. Nah, itu kalimat nominal yang dimaksudkan. I was student 2 years ago. Misalnya kalau adverb, I was atau pakai she saja. She was at home last night. Jadi dia ada di rumah tadi malam. Jadi sekarang itu dia tidak ada di rumah, hanya tadi malam yang sudah lampau, last night. At home merupakan adverb. Jadi kata keterangan tempat, adverb of place. Tuh, jadi ini saya kasih contoh untuk noun, ini untuk adverb, ini untuk adjective. Nah, sekarang kalimat verbal. Kalimat verbal itu yang ini dia harusnya di bawah. Oke, sekarang kalimat verbal. Verbal itu yang memang ya di sini sudah ada verb verbal, verb kata kerja. Untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau pertanyaan. Nah, di sini dia rumusnya adalah subjek, verb to. Jadi bentuk kata kerja kedua. Ingat, kata kerja itu ada 3 bentuk. Verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi untuk simple past menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Kemudian object. Subject, verb 2, object. Oke, kalimat negatif. Subject did not atau disingkat didn't. Didn't atau did not. Ingat, polanya kembali ke
kata kerja bentuk dasar atau infinitif atau verb one. Kemudian objek. Oke, kalimat interrogatif atau pertanyaan did. Did-nya ada di awal. Pasti kalau pertanyaan yes no question diawali dengan to be atau auxiliary. Misalnya did atau do atau does, was, were, am, is, atau are. Itu untuk kalimat interrogatif yes no question. Sini did, subject, verb one, object. Jadi ingat, yang perlu kalian ingat itu bentuknya. Kalau simple past, positif dia pakai verb to. Kalau negatif dan pertanyaan dia kembali ke verb one. Contoh, Mrs. Honey went to Ujung Negoro Beach last week. Di sini when merupakan bentuk kata kerja bentuk kedua dari go atau pergi. Karena ini dia lampau last week, jadi untuk kalimat positif harus menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu when. Mrs. Honey pergi ke pantai Ujung Negoro minggu lalu. Oke. Kemudian bentuk negatif, lihat di sini. Kembali ke verb one-nya go. Karena di sini sudah ada didn't atau menyatakan tidak atau negatif, berarti Mrs. Honey didn't go to Ujung Negoro Beach last week. Jadi Mrs. Honey tidak pergi ke Ujung Negoro, pantai Ujung Negoro minggu lalu. Kemudian pertanyaan did, ingat diawali dengan did. Did Mrs. Honey go to Ujung Negoro Beach last night? Last week maksud saya. Jawabannya yes. She, karena Mrs. Honey ini merupakan kata ganti dari yang bisa menggantikan she atau dia perempuan. Jadi dia she. Did, ingat did karena diawali pertanyaan dari did, jadi harus jawabnya juga pakai did. Atau no she didn't. Atau kalau tidak, kalau ya did, kalau tidak didn't. Oke. Itu contohnya untuk kalimat positif, negatif, dan pertanyaan untuk when ini atau go termasuk di irregular verb. Oke, sekarang yang regular verb. They studied English last night. Di sini merupakan kata kerja beraturan. Jadi ditambahkan akhiran ed atau ed. Study, studied. They didn't study, bentuk awalnya study, belajar. Kalau sudah bentuk keduanya, jadi studied. English last night. Did they study English last night? Yes, they did. No, they didn't. Oke. Sini catatannya, kata kerja atau verb yang digunakan dalam past tense adalah kata kerja bentuk kedua. Bentuk kedua atau past. Kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu regular verb dan irregular verb. Jadi regular verb kata kerja beraturan. Jadi kalau beraturan namanya teratur. Tinggal ditambah-tambah akhiran ed. Contoh play, played, stop, stopped, watch, pakai id semua untuk perubahan kata kerja kedua. Untuk irregular, kata kerja tak beraturan, yaitu kata kerja yang tidak memakai kaidah tambahan di
ed, akan tetapi bentuknya tak tentu atau berubah-ubah. Namanya juga tak beraturan atau acak, berubah-ubah. Di sini sing, jadi sang. Kata kerja verb dasarnya atau kata kerja pertamanya menyanyi adalah sing. Kalau dia menjadi masuk di past tense, dia jadi sang. Misalnya, she sang best. Misalnya dia menyanyi tadi malam. She sang last night. Sang jadi tadi malam, jadi sang. Kalau sing untuk simple present pastinya. Verb 1. Go, seperti contoh tadi, menjadi when. Cut, masih utuh menjadi cut. Jadi dalam irregular verb itu dia ada yang memang tidak berubah, tapi tidak ditambahkan ed. Misalnya ini cut, memotong atau menggunting. Cut, cut, cut. Jadi verb 1, verb 2, verb 3 sama. Cut, cut, cut. Sama dengan read. Read itu read, read, read. Jadi membaca dari verb 1 sampai verb 3 bentuknya sama, tapi tidak ditambah ed. Karena dia tidak termasuk kata kerja beraturan. Dia masuk di irregular. Misalnya put juga. Put, put, put. Meletakkan. Dari verb 1 sampai verb 3 dia tetap put, put, put bentuknya. Jadi itu ada beberapa. Jadi yang harus kalian tekankan di sini adalah penghafalan, atau karena kalian harus tahu yang mana masuk irregular, yang mana masuk regular. Jadi kali ini yang harus kalian hafal, yaitu karena hanya sebagian yang tak beraturan, jadi yang harus kalian baca-baca kembali, ingat-ingat kembali, dihafal itu adalah irregular verb. Karena kalau yang kata kerja beraturan itu kan gampang, tinggal ditambah ed di belakangnya. Kalau yang regular itu harus butuh penghafalan supaya mudah juga membuat kalimatnya. Oke, dan yang terakhir, kata keterangan waktu. Adverb of time yang digunakan biasanya yesterday, kemarin, 1 hour ago, 1 jam yang lalu, last night, tadi malam, last week, minggu lalu, dan sebagainya. Jadi dia biasa identik dengan ago, yang lalu. Misalnya 2 days ago, 2 hari yang lalu. 1 month ago, 1 bulan yang lalu. Nah, atau misalnya last week. Tuh, last night, last week, last month, bulan lalu, minggu lalu. Nah, itu dia. Oke, jadi sekian penjelasan tentang simple past tense. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, thank you.